Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sering juga terjadi pada anak, yaitu asma pada anak. Kita akan membahas bersama pakar ilmu kesehatan anak, Dr. Rini Safitri Daulay, MCAT PED, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar ilmu kesehatan anak, Dr. Rini Safitri Daulay. Assalamualaikum Dr. Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Prof. Semoga Prof selalu sehat juga, Prof. Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang pada anak juga cukup banyak ya, yaitu asma pada anak. Kita tahu bahwa asma ini ada termasuk penyakit bawaan ya. Mohon diberikan informasi kepada penonton kita ini, Dr. Rini, bagaimana khasnya asma pada anak-anak ini. Silakan Dr. Rini. Terima kasih, Prof. Jadi biasanya asma pada anak itu ditandai dengan adanya batuk lama yang disertai dengan mengi. Mengi itu yang suara nyik-nyik seperti itu. Ya. Nah, biasanya apakah semua batuk atau mengi itu dikatakan asma? Belum tentu. Jadi tergantung, ada karakteristik tertentunya. Seandainya batuk atau mengi itu pada asma lebih sering dijumpai pada malam hari. Jadi biasanya orang tuanya suka mengeluh, Prof, kalau misalnya anaknya lebih sering batuk atau lebih sering sesak nafas, itu biasanya pada tengah malam atau ketika subuh atau ketika bangun tidur. Kemudian biasanya asma pada anak ada faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya bermacam-macam. Bisa karena aktivitas fisik, misalnya anaknya terlalu capek lari-lari, terus kumat batuknya atau sesak nafasnya. Bisa karena tungau debu rumah yang paling banyak, atau bisa juga karena makanan. Jadi kalau makanan ini yang paling sering mencetuskan asma adalah coklat atau kacang atau makanan yang anak-anak suka nih, Prof, yang banyak mengandung MSG. Jadi banyak penyedapnya seperti Cheetos, Citato, dan lain-lain. Itu biasanya merupakan pencetus daripada asma. Nah, kemudian anak-anak asma ini biasanya gejalanya akan berkurang jika dilakukan pemberian nebulisasi. Jadi biasanya kan orang tua membawa anaknya ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian di dokter atau di rumah sakit, jika memang dijumpai serangan asma, akan dilakukan pemberian nebulisasi. Kemudian orang tua mengatakan kepada kita biasanya, Prof, iya dok, ini biasanya anak saya ini kalau misalnya kumat batuknya atau sesaknya, kemudian di nebu itu biasanya perbaikan. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita lebih concern memang mungkin ke arah asma pada anak. Dan yang paling penting, Prof, asma pada anak ini biasanya paling sering disertai dengan riwayat atopi pada keluarga, Prof. Jadi apakah orang tuanya menderita asma atau penyakit alergi yang lain, atau mungkin kakek neneknya, seperti itu, Prof. Lalu untuk mengetahui jenis pemicu ini, apa tes alergi yang dilakukan pada anak? Ya, Prof, untuk mengetahui jenis tes alergi itu bisa dilakukan beberapa jenis tes alergi, Prof. Tetapi yang penting diingat adalah bahwa anak kan masih dalam faktor pertumbuhan ya, Prof, ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan tes alergi itu, dia bisa alergi banyak gitu alerginya, Prof. Jadi kadang-kadang orang tua suka, aduh dok gimana ya dok ya, anak saya nih alergi semua gitu. Jadi mungkin kita harus edukasi kepada orang tua, yang penting bahwa karena anak masih dalam tahap pertumbuhan, harus tetap dicoba diberikan, tapi mungkin satu-satu, kemudian dilihat responnya bagaimana, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, mungkin juga diperhatikan mana yang paling berat ya, alerginya. Karena kadang-kadang, Prof, orang tua suka stres gitu, karena banyak sekali alergi anaknya, dia bingung mau ngasih makan apa anaknya gitu, Prof. Betul ya. Apalagi ini MSD ini ya. MSD semua makanan anak-anak ada mengandung itu, kalau tidak salah ya. Anak suka sekali ya, Prof, biasanya. Ya. Lalu bagaimana ini penanggulangannya, Dokter ini ya?
Ya, Prof. Jadi untuk tata laksana atau penanggulangannya itu tergantung dari jenis asmanya, Prof. Ya. Jadi kan ada asma yang dikatakan intermittent, ada juga asma yang dikatakan persisten. Asma intermittent itu jika gejalanya dalam 1 tahun kurang dari 6 kali. Jadi 2 bulan sekali itu tidak ada gejala gitulah untuk gampangnya, Prof. Dan dikatakan persisten jika misalnya gejalanya hampir ada setiap bulan. Jadi kalau misalnya orang tuanya mengeluh, waduh dok, ini anak saya setiap bulan selalu ada batuk nih dok, selalu ada sesak nafas, berarti itu persisten. Nah, perbedaan terapinya, jika misalnya dia asma yang persisten, yang sering sekali kambuh, maka memerlukan obat pengendali, Prof, yaitu yang biasa inhaler, yang disemprot seperti itu, Prof. Sedangkan kalau misalnya asmanya intermittent atau jarang kambuh, biasanya sesuai dengan gejala aja. Jadi pada saat anaknya timbul batuk atau anaknya sesak nafas, itu bisa kita berikan obat misalnya secara nebulisasi ataupun secara diminum, seperti itu, Prof. Iya, ya tentu memang terapi yang terbaik adalah mencegah ya, maksudnya alergen atau yang pemicunya ya. Tapi ini pula yang paling susah ya. Apalagi yang paling penting pencegahan, pencegahan, baru terapi ya, Prof. Baru terapi ya. Lalu ini kan salah satu pemicu lagi kan debu rumah ya, ada kutunya juga ya. Ada tips nggak untuk keluarga entah bagaimana mengurangi ya debu di rumah ini, dokter ini? Iya, Prof. Jadi, Prof, untuk mengurangi tungau debu rumah itu sebaiknya tidak menggantungkan baju-baju di kamar gitu, Prof. Kadang-kadang kan ada mungkin lemarinya penuh, jadi bajunya digantung di kamar seperti itu. Nah, kemudian tidak banyak buku-buku ataupun permainan di kamar, Prof. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada buku anak atau permainan anak itu dimasukkan ke dalam satu tempat tertentu, jadi tidak banyak bertumpuk di kamar. Kemudian juga yang paling penting tirai ruangan kamar, Prof, atau horden. Kadang-kadang kan horden ini setahun sekali ya, Prof, digantinya waktu lebaran gitu, dicucinya ya, Prof. Jadi kadang-kadang itu yang merupakan juga sumber tungau debu rumah, karena kan anak-anak suka main-main ya, Prof, lari-lari di belakang horden, seperti itu, Prof. Jadi itu yang harus kita edukasi, dan juga tidak menggunakan misalnya selimut bulu. Kalau misalnya menggunakan AC, sebulan sekali filternya sebaiknya dicuci, dan juga mengganti spray seminggu sekali. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, bagaimana dengan binatang peliharaan? Ini ada kucing, anjing, dan sebagainya, burung gitu. Cuman ada ini. Memang, Prof, dari sebagian besar artikel dikatakan bahwa bulu-bulu binatang itu bisa merupakan faktor pencetus juga, Prof. Jadi kalau misalnya memang anak tersebut menderita asma dan asmanya termasuk yang parah, yang kumat setiap bulan atau persisten, sebaiknya dihindarin binatang-binatang berbulu itu untuk masuk ke dalam rumah. Mungkin jika di halaman saja tidak apa, Prof, tetapi jangan dibawa ke dalam rumah, apalagi dibawa ke kamar tidur, Prof. Sebaiknya dihindari. Ya, ini kan penyakit bawaan ya, genetik ya. Artinya memang dianggap sembuh itu tidak ada gejala ya, tapi tetap saja penyakitnya ada. Jadi yang penting kita kontrol, hindarkan penyebabnya. Kalau kambuh pakai obat gitu ya, dan dianggap sembuh itu kalau dia tidak muncul gejala. Jadi perhatian khusus para keluarga sekalian kepada anak-anak yang menderita asma di rumah. Baik, terima kasih dokter ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.